bahwasanya bagi orang tua, sekarang bagi orang tua boleh ayyakhudha, mengambil, wa yatamallaka, dan memiliki, min mali waladi, dari harta anaknya. Suf, orang tua boleh mengambil harta anaknya. Ini anak harus anak laki-laki, bukan anak perempuan, karena anak perempuan tidak punya apa-apa. Ini anak laki-laki. Anak ulangi lagi, boleh orang tua mengambil harta anaknya laki-laki, bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan nggak boleh, ya, anak perempuan nggak boleh. Bahkan si istri itu, dia mau memberikan sesuatu itu harus izin suaminya, harus izin suaminya. Nah, yang dibahas ini adalah apa? Orang tuanya laki-laki boleh mengambil harta anaknya laki-laki walaupun tanpa izin, walaupun tanpa izin, tapi dengan syarat satu, mala yadhurrul walada, selama tidak memadharatkan ke anak. Tapi kalau sampai memadharatkan ke anak, nggak boleh, nggak boleh, karena la dharara wala dhirara, nggak boleh kita memberikan madharat kepada orang lain. Wala yahtajuhu, dan harta itu tidak dibutuhkan oleh sang anak. Ingat, jadi dua syarat. Orang tua boleh ngambil hartanya si anak dengan dua syarat. Syarat pertama apa? Selama tidak memadharatkan kepada si anak, dan yang kedua, si anak itu tidak butuh. Li hadis Aisyah, karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inna atyaba ma akaltum, sesungguhnya paling bagus, ma akaltum, apa yang kalian makan, adalah min kasbikum, dari usaha kalian. Anjuran kita itu makan dari hasil usaha sendiri, hasil usaha sendiri, dan itu yang paling bagus, itu yang paling bagus. Walaupun memeras keringat, walaupun panas, walaupun dingin, itu dia alami, maka memakan hasil kerja sendiri itu lebih bagus. Wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anakmu itu bagian dari usaha kamu. Berarti orang anak kaya itu berarti apa? Hasil usahanya anak. Ya, hasil apa? Hasil usahanya orang tua. Anak itu kaya berarti hasil usahanya orang tua. Berarti kalau kita ngambil harta dari anak nggak ada masalah, karena itu adalah bagian dari usaha orang tua, bagian dari usaha orang tua. Baik, terusnya rawahu Tirmidzi wa hasanahu, hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Wa rawahu ghairuhu walahu syawahidu, itu hadis memiliki syawahid, penguat-penguat, tadullu, yang menunjukkan bimajmu'iha, dengan digabungnya dalil-dalil tadi, itu menunjukkan ala anna lil walid, bahwasanya orang tua baik laki-laki maupun perempuan boleh al-akhdha, mengambil, wat tamalluka, memiliki, wal akla,
dan memakan min mali waladi, dari harta anaknya, min mali waladi, dari harta anaknya, mala yadhurrul walada, selama tidak memadorotkan kepada sang anak, wala yata'allaku bihajatihi, bahkan tidak berkaitan dengan kebutuhannya anak, selama tidak memadorotkan kepada anak dan barang itu bukan kebutuhannya anak. Berdasarkan hadis ini berarti kalau orang tua datang terus ada nasi, ngambil nasi lalu makan tanpa si izin anak, boleh atau nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dia datang kemudian ke tokonya, di toko itu ada duit 100.000, dia ambil, nggak ada masalah, selama tidak memadorotkan kepada si anak, selama duit itu duit lebih, tidak dibutuhkan oleh sang anak, itu nggak apa-apa. Mafhum insyaallah. Anak ingatkan lagi, ini kaitannya orang tua dengan anak laki-laki. Mertua datang ke rumah kita ngambil, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mertua harus pamitan dulu. Lu kan istri ikut suami. Bahkan inna qaulahu, bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik bapakmu. Dalil, laki-laki selamanya milik orang tua, walaupun dia sudah menikah, milik orang tua. Istri ketika dia sudah menikah milik suami dan miliknya orang tua. Taib, itu hadis anta wa maluka li abik, anta kamu, wa maluka hartamu, li abika milik orang tuamu, yaqtadhi itu menuntut ibahata nafsihi li abihi ka ibahati malihi, menuntut bolehnya jiwanya anak itu adalah milik bapaknya, sebagaimana bolehnya hartanya anak untuk orang tuanya. Oleh karenanya fayajibu, maka wajib alal waladi, kepada si anak, ayyakhduma, membantu abahu, bapaknya, binafsihi, dengan dirinya, tenaganya, au bimalihi, atau dengan hartanya, inikhtaja, jikalau orang tua butuh, ila dzalika, kepada yang demikian itu, butuh tenaga kamu, butuh harta kamu, bantu. Wa yaqdhiyah, dan hendaknya wajib bagi seorang anak yaqdhiyah, memenuhi hawaijahu, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya.